Ciri-ciri orang munafik. Jangan dilakukan. Ini di An-Nisa ayat ke-107. Wala tujadil 'anil ladzina yaftanuna an-nisa. Ya? Nah, biasanya yang begini ini orang munafik. Ini ciri khas karena ini sedang menerangkan tentang sifat nifak. Ya, jadi kalau ada orang salah, terus dibela. Nah, lawan diskusinya orang benar. Sudah ada orang benar, menerangkan yang benarnya, malah dicari-cari untuk lawannya. Ya, dicari argumentasi supaya seakan-akan ini ada pembanding. Ini benar kok, benar dipertahankan. Itu sesuatu yang salah. Itu dilarang. Sengaja berdebat untuk melawan sesuatu yang benar, tapi membela yang salah. Contoh. Ini paling gampang, paling aktual. Tapi jangan dipotong videonya. Kamera turun. Turun kamera. Ya, biar satu saja, biar lengkap. Nih, orang sudah tahu setiap muslim, kalau sholat berjamaah itu, khususnya di masjid misalnya, imamnya laki-laki. Saf makmum yang laki-laki depan. Kenapa ketawa? Perempuan di belakang. Sebaik-baik safnya tuh di belakang. Belakang pun ditata lagi. Udah ada bagiannya. Jadi kalau pengen saf pertama perempuan, di saf perempuan, di belakang laki-laki. Ya, itu yang sehat. Nah, dan itu yang benar. Karena yang ngajarkan Nabi. Kan gak mungkin melampaui Nabi. Nabi kan yang nyuruh. Bukan cuma disampaikan, sampai dipraktekkan, diukur oleh Nabi. Digaris begini, diatur. Abu Bakar sini, Utsman sini, Umar sini. Baris semua. Sampai masing-masing punya hobi. Ada yang pojok kanan, ada. Zaman Nabi itu, ada pojok kanan. Saf depan ada. Dan itu ditunggu oleh Nabi, karena Nabi tahu. Nabi tahu, itu ketahuannya saat meninggal. Karena Nabi komen, nungguin, mana si fulan yang biasanya pojok kanan ini? Lihat nggak ada. Ditunggu itu. Karena sudah waktu mau habis, maka dilakukan sholat. Lalu dicari ke rumahnya. Ini kisah nyata. Jadi kalau kita sambil belajar sirah, enak dapatnya. Begitu dicari, jauh juga rumahnya nih. Itu sahabat yang komen, kan Nabi biasa aja. Sahabat. Ya tapi biasa aja Nabi biasa. Nabi kan Masya Allah itu kan biasa. Kadang-kadang begitu gurunya biasa, muridnya yang komen kan. Nyampe ke rumah ketemu istrinya. Ya Rasulullah, ditunjukkan kan istrinya datang keluar. Ya Rasulullah, si fulan meninggal, singkatnya demikian. Sehingga nggak bisa berangkat ke berjamaah. Masya Allah. Sampai husnul khatimahnya. Nabi cuma nanya gini, ada nggak kejadian yang aneh atau unik sebelum dia meninggal? Namanya Nabi kan? Nggak ada ya Rasulullah. Cuma dia berkata begini, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi katanya. Apalagi, ya Allah, kenapa bukan yang baru? Sahabat bingung. Nabi menerangkan. Baiklah, tahukah engkau ketika dia mengatakan, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi? Karena saat itu ditampakkan dalam sakaratul mautnya, pahala dia yang berangkat ke masjid itu. Tepat. Makanya tenang. Nah, dampak dari situ dapat apa sampai surganya ditampakkan? Ditampakkan. Itulah panggilan yang membuat seseorang tenang saat sakaratul maut. Tenang, enak. Gitu. Ada yang sedang sholawat meninggal. Kemarin kayak Rifki itu. Ada yang di Saudi sedang ceramah begini. Menyebut la ilaha illallah, meninggal. Ada yang sedang sholat. Tapi tenang, enak mereka itu. Kenapa? Karena ditampakkan kebaikannya. Dan sesuai kebiasaannya. Itu yang dimaksud Quran surah ke-89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa mutmainnah? Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kenapa radiyatan mardiyah? Fadkhuli fi wadkhuli jannati. Nah, jannati itu ditampakkan. Sehingga dampak dari kegiatan kita itu ditampakkan hasilnya. Senang kita. Dalam senang itulah diambil nyawanya. Sehingga itu yang dimaksudkan lembut, tak terasa, enak pulang. Pulang tuh enak sebetulnya. Yang gak enak pulang tuh yang gak punya bekal.